komputer pada awalnya dulu beratnya tuh nyampe 30 ton gitu ya. Bayangin, 30 ton komputer dioperasikan orang gitu ya. Gedenya sampai hampir 500 meter persegi. Kalau ini yang pernah Bapak dapatkan dulu ya, ketika belajar tentang komputer, sejarah komputer kayak gitu. Nah, ya hampir kayak lapangan bola ya, lapangan bola. Nah, orang mengoperasikannya bagaimana? Orang masuk ke dalamnya gitu. Nah, berkembangnya zaman ya, itu dimulai dari tahun 1800-an kayak gitu ya. Nah, sampai laptop yang mungkin saat ini jadi seperti ini gitu. Nah, yang ringan ya, itu juga mengalami proses berapa tahun tuh ya, dari 800 sampai sekarang ya, hampir 200-an tahun lebih gitu ya. Dan mungkin ke depannya ya, jadi kalau di apa namanya, kita kalau ngambil jurusan teknologi ya, komputer gitu, jurusan komputer, itu selain kita diajarkan untuk memahami apa namanya, bagaimana proses perkembangan komputer, itu juga diminta untuk berpikir gimana sih kira-kira komputer ke depannya nanti seperti apa. Nah, apakah mungkin nanti kita nggak pakai monitor seperti saat ini gitu ya. Kalau film-filmnya udah banyak tuh ya, film-filmnya ya, prototipe-nya itu. Nah, orang-orang yang buat animasinya udah banyak, di mana dia kayak semacam pakai apa ya, ada yang di tangan ya, kemudian apa namanya, monitornya itu di mana aja gitu, kayak di tembok ya, di nggak pakai media kayak kita gini gitu. Kalau animasinya udah banyak gitu, mungkin prototipenya atau gambaran untuk uji cobanya udah ada, tapi belum dijual secara massal mungkin ya. Beberapa peneliti sudah menggunakan gitu. Kayak misalkan yang pernah kita bahas dulu mengenai mobil listrik ya, mobil listrik ini udah mau digalakan ya, kemungkinan mobil-mobil yang saat ini kita gunakan mungkin dalam waktu 10, 20, 30 tahun yang akan datang akan berubah ya. Jadi kita mungkin mobilnya udah nggak seperti saat ini, bisa jadi ya. Bahkan mobil terbang juga sudah ada, cuma yang menggunakan ya orang-orang tertentu ya. Sama komputer dulu, apakah langsung digunakan oleh masyarakat umum? Tidak, ya. Dulu komputer digunakan orang-orang tertentu juga, ya, dan karena mahal juga waktu itu. Oke, seperti itu. Nah, ini dari beberapa penemuan, ya, seperti iconoscope ini untuk apa namanya? Untuk televisi ya, kaitannya dengan TV lah, ya. Kalau kamu search cari apa namanya di Google, ada itu ya sejarahnya seperti apa. Kemudian proses Bessemer di sini apa namanya, dia kayak pembuatan besi ya, peleburan besi menggunakan besi dengan harga yang lebih murah gitu ya. Oke, dan ini banyak kalau kalian pengen tahu nanti ya, ini berkaitan dengan apa sih gitu. Nah, kalau ini kalau nggak salah berkaitan dengan kamera ya. Kalau fonograf itu dengan suara. Ya. Nah, lebih jelasnya kalian boleh cari tahu ya. Kalau nggak banyak-banyak baca gitu ya. Nanti ada. Nah, sampai dengan alat batu oleh Homo habilis ini manusia purba ya 2 juta tahun yang lalu. Itu ya alat-alat batu ya alat-alatnya terbuat dari batu ya. Yang itu nanti kok bisa merubah dunia, Pak? Nah, dari itulah orang itu belajar gitu, bagaimana membuat pisau, membuat alat-alat yang mungkin sekarang dari bahan besi yang gunanya untuk membantu kehidupan manusia gitu ya. Dan itu terus berkembang gitu, terus berkembang. Misalkan alat-alat apa namanya, yang dulu mungkin 10 tahun yang lalu itu nggak ada, sekarang udah ada gitu ya. Di bidang apa, pertanian misalkan ya. Petani-petani sekarang udah canggih-canggih alatnya, apalagi yang di luar negeri. Kalau zaman-zaman dulu masih alat-alatnya sederhana ya, pakai canggul, pakai apa. Sekarang udah pakai traktor ya, bahkan pakai nanamnya pun ada alatnya sendiri gitu ya. Nah, kalau di Indonesia masih ada yang manual juga. Gitu. Nah, itulah teknologi itu selalu berkembang gitu ya, selalu berkembang di seluruh bidang ya. Baik itu di pertanian ya, di transportasi, di kedokteran ya.
minggu depan insya Allah Bapak berikan video-video yang berkaitan dengan perkembangan teknologi ya. Oke, seperti itu insya Allah minggu depan. Untuk hari ini kita buat mind map seperti ini aja. Nah, kemudian ada nih sirkuit ini berkaitan dengan perkembangan di dunia komputer ya, berkaitan dengan transistor, di mana perkembangan komputer dulu yang gede ya, karena perangkatnya itu alat-alatnya itu modelnya besar-besar. Nah, itu bisa diperkecil dengan adanya ini ya. Jadi alat-alatnya jadi kecil dan bisa ya membuat komputer menjadi sekecil sekarang gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, kemudian ya oke, ini sih kurang lebih ya. Oke. Nanti kalau misalkan kalian diminta untuk buat main-main seperti ini bisa nggak? Tanpa dijelasin. Bisa nggak kira-kira? Bisa kayaknya. Ya, harusnya Tapi, sih Pak, bisa gitu. Pak, saya Apa? tadi kan udah agak nyoba-nyoba tuh Pak yang arrow-nya itu. Nah, saya bingung kayak bengkokinnya gitu loh, gimana? Oke, baik. Oke, nah ini pelajaran kelas 4 nih. Kita ulang. Oke, baik. Kita gunakan nanti karena ini bentuknya kan seperti ini ya. Ini landscape atau portrait nih enaknya ini? Landscape ya. Berarti nanti kalian pilih di bagian layout ya. Ini orientasinya ganti landscape. Nah, panjang ke kiri ke kanan nanti. Nah, oke. Yang perlu kalian tambahkan ini nanti tambahkan border, page border ya. Bebas kalian boleh pakai art atau pakai line boleh. Nah, banyak. Yang penting ada bordernya. Oke, baik. Pemat tuh. Dekat musola nih ya, siapa? Rafif? Iya. Oke, baik. Seperti ini ya, kemudian tambahkan lagi apa? Page color ya. Ini sambil kita ingat-ingat pelajaran dulu ya, waktu kelas 4. Ingat ya. Nah, kenapa Bapak tambahkan? Kalian misalkan tanpa dijelaskan bisa nggak? Bisa harusnya, karena kita udah pernah belajar gitu. Nah, color nih kalian boleh pakai more color atau ya, untuk color atau satu warna terserah kalian gitu ya. Warnanya bebas. Backgroundnya atau lingkarannya? Hah? Background ini. Oh. Oke. Nah, misalkan kayak gitu. Nah, nanti kalau buat mind map-nya tadi itu kan menggunakan insert shape ya. Nah, tentu kalian kalau diminta melihat soal ya kayak gini ya, terus suruh mengerjakan bisa. Dan ini kalian coba biasakan gitu ya. Karena nanti kalian kan udah kelas 6 nih. Nanti kalian ke SMP, SMA, itu mungkin Bapak Ibu gurunya menyampaikannya tidak seperti di SD, dan kalian harus bisa menyesuaikan gitu ya. Apalagi nanti kalian kuliah, ya lebih beda lagi. Gambarannya gini, kalau misalkan masih SD nih, kalau nggak tahu kan dituntun nih pelan-pelan harus kayak gini gitu kan. Nanti kalau SMP udah beda lagi. Dijelasin mungkin kayak ketika Bapak PAS gitu ya, sekali udah kalian kerjakan. SMA seperti itu. Kalau kuliah beda lagi. Kuliah itu S1 biasanya ya dijelaskan, terus sebagian materi kadang suruh nyari. Nah, kalau S2 ini yang Bapak alamin ya. Kalau S2 tambah kita dikasih judul bukunya. Ini bukunya kamu cari materinya nanti kita bahas bersama gitu. Jadi penyampaiannya beda, dan nanti kalian usahakan jangan kaget kok beda kok gini. Nah, kalian yang harus beradaptasi kayak gitu ya. Oke. Dan tidak menyalahkan istilahnya kok beda Pak penyampaiannya nggak kayak dulu. Nah, itulah untuk melatih kalian mandiri dalam belajar gitu nanti ya. Jadi jangan kaget. Tapi ya kemungkinan beda juga bisa ya, karena pengalaman orang tuh beda-beda. Tapi itu pengalaman Bapak dulu ya. Jadi kalau Bapak amati dari Bapak belajar dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, seperti itu kurang lebih ya. Jadi makin kita dituntut untuk mandiri ya. Jadi kalau kita misalkan nggak
aktif ya, mencari informasi, mencari materi yang disampaikan ya sebanyak-banyaknya tuh kalau bisa. Dan kalau bisa juga sebelum gurunya atau dosennya itu menyampaikan, kita udah paham nih. Jadi apa yang mau disampaikan udah di dalam otak kita semua gitu ya. Gurunya mau jelasin apa, nah kita udah baca duluan gitu. Nah itu nanti lebih enak kita belajarnya gitu. Nah usahakan gitu ya. Kalian kalau mungkin saat ini belum hobi baca, biasakanlah baca gitu ya. Mulai dari misalkan kalau kalian baca buku pelajaran berat ya, ya belajar yang baca yang kalian sukai, misalkan komik, nggak masalah gitu ya. Nanti dari kebiasaan itu nanti tinggal dialihkan aja ke buku materi gitu ya. Dan bertahap juga ya, kalau kalian langsung sehari baca satu buku ya pingsan juga bisa ya. Kalian bacanya ya mungkin sehari satu halaman, 2 halaman, seterusnya. Nanti kebiasaan jadi. Nah, dan semakin kalian banyak baca, nanti semakin banyak pengetahuan kalian. Oke, itu hanya sharing aja ya. Nah, di bagian ini nanti kalian buat nih ya. Seperti itu. Ya, kalau misalkan diminta bentuknya nih dari mana sih Pak? Gitu kan ya. Nah, ini berarti kalian harus bisa nih ya, karena kita udah pernah belajar ya kelas 6 bagian tuh mengulang dari kelas-kelas sebelumnya. Nah, dari sini nih, ini kan udah pernah kita buat juga. Oke, nah ini nanti ketentuan ketentuan tugasnya apa Pak? Perhatikan, kalian untuk bentuknya sama ya. Jadi di situ ada shape pakai rectangle, pakai yang round ya, pakai yang rounded. Nah yang ini, nah, sama. Kemudian warnanya bebas, kalian boleh pilih warna apa saja, yang penting setiap objek shape-nya itu warnanya beda. Nah, harus ada warnanya ya, jangan putih-putih kayak gini. Oke, jadi tadi dikasih border, page color, tambahkan shape, dan setiap, mana ini tadi? Setiap shape, halo, ini kelihatan nggak? Bapak buka. Oh, Bapak share screen-nya salah nih, bentar. Bapak buka Office tadi kelihatan nggak? Enggak. Kayak gini kelihatan nggak? Oh, udah kelihatan. Salah Bapak. Ya Bapak ulang ya. Perlu diulang nggak nih? Buat kayak gini bisa ya? Pantes tadi kirain Bapak liatin yang itu. Iya, tadi Bapak share screen-nya salah. Bapak pilihnya yang dokumennya langsung ya. Buat seperti ini bisa nggak? Apa Bapak perlu ulang nih? Tapi cara lengkungnya, Bisa kok Pak. lengkungnya tadi gimana sih? Kalau bordernya kayak cuman garis gak apa-apa kan? Kenapa? Halo? Border. Dengar Bapak? Kalau lengkungan itu nggak apa. Kalau gimana sih cara bikin lengkungan gitu yang di si garis itu loh? Enggak, dari sini nih, yang Bapak tampilkan ini kira-kira perlu ada yang Bapak ulang nggak? Bordernya Pak, bingung. Oke, border. Oke, baik, nggak apa-apa ya. Jadi memang kalau kadang kita lupa, ya tanya gitu ya. Kita ulang dari awal aja deh. Nah, oke. Tadi Bapak sampaikan, Bapak salah Bapak sih ya, Bapak share screen-nya salah. Oke, jadi kalau kalian udah buka Microsoft Word-nya, kalian pertama itu di bagian layout, orientasinya landscape. Nah, kayak gini ya. Kemudian tambahkan apa? Untuk tugas ini tambahkan border dan page border dan page color. Nah, page bordernya nih bebas nih, kalian pilih apa aja silahkan ya untuk bordernya. Nah, misalkan kayak gini. Nah, terus apa lagi nih? Page color ya. Warnanya apa? Bebas, satu warna boleh, 2 warna boleh ya. Pakai fill effect, to color, silahkan ya. Jadi bebas di sini. Misalkan kayak gini. Nah, kemudian kalian tambahkan lagi apa? Tambahkan lagi di insert shape ya, pakai round. Oke, kayak gini. Nah, ini ada garis ya. Kalau di tengah-tengah tuh ada garis. Nah, ini tengah-tengah. Oke. Nah, untuk warna shape-nya ini bebas ya. Kalian tambahkan yang melingkar. Oke, melingkar misalkan ya, kayak gini nih. Nah, besar kecilnya juga disesuaikan dengan teksnya ya. Teksnya kalian sesuaikan sendiri. Kemudian
untuk membuatnya kan di copy paste nih ya, copy paste. Kalian susun seperti mind map-nya tadi. Nah, seperti ini nih. Oke, seperti ini. Ini ada berapa lingkaran nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Benar 9. 3, 9 ya. Nah, kemudian nanti kalian boleh copy paste. Ya, boleh di copy paste ini. Jadi sebelum diketik ya, copy paste-nya sebelum diketik. Jadi 9. Dan posisinya nggak harus sama persis di buku ya. Kalian boleh atur sendiri. Yang penting dari 9 mind map ini nanti terhubung semua ke bagian tengahnya. Oke. Nah, kemudian nih kan udah berapa nih? Udah 6 ya. Kita geser, kita tambahkan lagi ya. Nah, mungkin seperti ini nih. Udah 9 ya. Nah, untuk posisinya terserah kalian nih ya. Nggak harus sama persis. Yang penting nanti dari 9, 10 sama yang di tengah ini, itu nanti warnanya beda-beda. Ya, kasih warna. Misalkan di sini merah ya. Oke, warnanya kasih warna berbeda ya. Nah, kan banyak nih warna nih. Nah, ini merah ini sama ini beda ya. Nggak boleh sama. Kemudian, oke. Nah, terus ya kalau mau lebih banyak warnanya di ini di more color. Oke. Misalkan yang apa nih? Ini misalkan ya. Nah, banyak nih warnanya. Kalau di more color lebih banyak. Nah, oke, misalkan kayak gini ya. Nah, terus bagaimana cara menghubungkan untuk line-nya gitu ya. Nah, ada panah. Nah, ini sebenarnya untuk buat panah gampang ya. Maksudnya kalian bisa atur sendiri posisinya. Yang mudah seperti ini. Nah, ini kan ada titiknya nih. Kalian bisa geser ya, arahkan. Oke. Nah, bisa kan? Atau juga bisa kalian gunakan di bagian shape outline. Nah, ini untuk mengatur arah panahnya. Misalkan kedua ujungnya ini mau dikasih panah semua nih, bisa kalian pilih ini. Ya. Nah, itu jadi panah semua tuh ya. Ya, itu ada di format shape outline di arrow. Atau bentuk panahnya beda, bisa. Nah, tapi di sini nanti kalian ikutin aja ya, ikutin di seperti di buku aja nih. Ya, posisi panahnya, ya bentuk-bentuk panahnya, yang ada mata panahnya itu mengarah ke bagian-bagian dari 9 penemuan yang mengubah dunia ya, seperti itu. Nah, kemudian cara mengetik teksnya gimana? Cara mengetik teksnya sama aja ya, kalian langsung ketik aja, klik di dalamnya gitu ya. Oke. Tapi boleh jelasin lagi nggak? Saya masih nggak ngerti yang cara bikin garis itu. Iya, yang mana garis yang ini? 2 itu. Iya. Iya. Ini. Oke, kita ulangi. Itu menggunakan insert shift. Nah, ini sebenarnya di bagian line ini bebas yang milihnya ya, sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau misalkan kalian pilih line-nya itu row-nya kayak gini lurus semua, boleh nggak? Boleh-boleh saja gitu ya. Oke, nggak masalah. Itu suka selera gitu. Iya, nggak apa-apa kayak gini. Ya, tinggal nanti kalian copy paste. Nah, tapi dalam pembuatan row-nya ini nanti kalian buat dia 3 ya. Shape outline-nya ini ketebalannya 3 pt. Biar tebal dan warnanya harus 3, Pak. Harus 3. Iya. Warnanya menyesuaikan ini aja ya. Yang di lingkaran yang dituju. Kalau ini merah berarti pilih warna merah. Kalau ini biru berarti ini pilih warna biru ya. Tapi disesuaikan untuk ketebalannya 3 pt ya. Kalau kalian takut lupa catat. Ya, disesuaikan dengan warnanya. Oke, warnanya tadi bebas ya.
Yang penting setiap shape-nya warnanya berbeda. Nah, untuk menuliskan teksnya bagaimana? Kalian cukup klik aja di dalamnya nih. Klik kayak gini ya. Contoh misalkan ini 9 penemuan yang merubah dunia. Mana tadi? Oke, oh ini 9. Nah, ini kalau diketik nggak ada teksnya, tahu kenapa? Karena dia warnanya putih. Ini cara rubahnya di mana tahu? Di font ya, di font color. Nah, tuh ya. 9 penemuan. Benar nggak tadi? 9 penemuan yang mengubah dunia. 9 penemuan yang mengubah dunia. Untuk susunan teksnya bebas, yang penting dia muat di dalam shape ya. Kalau misalkan kurang besar, dibesarin aja nih. Yang penting masih terbaca lah gitu ya. Untuk yang lain sama nanti ya. 9 penemuan mengubah dunia. Perataan teksnya yang penting kalian perhatikan, dia menggunakan perataan teks center di tengah-tengah ya. Kalau mau jadi berapa baris nggak masalah, yang penting dia terbaca. Ukuran hurufnya pun bebas, yang penting masih terbaca ya, masih terbaca nanti. Jadi setiap shape bisa berbeda ya, karena jumlah dari teksnya mungkin banyak, jadi kalian bisa perkecil ya. Oke, bisa diperkecil seperti itu. Oke, misalkan kita ambil contoh di sini yang sedikit ya. Sirkuit ini diciptakan ya oleh Jack Kilby ya pada 1958. Oke. Jack Kilby. Ini diciptakan oleh, ini nanti apa namanya? Untuk warna teksnya bedakan dengan warna ini ya, apa namanya, backgroundnya ya. Warnanya apa aja, yang penting kebaca gitu ya. Misalkan di sini putih, oke nih di warna biru, belum tentu juga nanti bentar, Kilby 1958. Nah, kalau di sini warna putih bisa nggak kira-kira nih? Bentar nih. Enggak kayak. Nah, oh yang ini salah tadi ya. Oke. Misalkan di sini nih pada 1977. Nah, ini harus diperhatikan. Ketika Bapak berikan kebebasan dalam memberikan warna, kalian harus perhatikan juga nih. Nah, ini pakai apa nih? Insersi. Berarti ini kan warna kuning ya, sesuai dengan shape yang dituju. Berarti ini warna kuning nih. Ini itu sih yang dikasih. Yang ini ya maksudnya. Ini 3PT jangan lupa. Nah, ketika kalian masukkan teks di sini, kalau warna putih misalkan, nah dia nggak kebaca nih. Berarti ini harus dirubah warnanya. Di sini. Jadi hitam ya, kelihatan. Atau merah juga boleh. Kelihatan tuh. Jadi kalian padukan untuk gradasi warnanya itu sesuainya seperti apa gitu ya. Oke, baik. Oke, untuk bagian ini oke, baik. Pada 1977 Stephen Wozniak ya. Nah, nanti kalian lanjut sendiri bisa nggak kira-kira nih? Saya punya satu pertanyaan aja Pak, udah habis itu. Oke, baik. Apa yang tanyakan? Saya tadi lupa, saya nggak perhatiin. Yang backgroundnya cara buat gradient gimana Pak? Saya tadi di luar cari-cari. Di desain pilih page color. Oke, terima kasih. Ini warnanya.
Dan kalian juga harus bisa kombinasikan ya. Ketika kalian pilih warna, background misalkan jangan sama dengan warna shape-nya. Kenapa? Karena nanti kalau contoh nih ya, misalkan di situ warna kuning ya, background-nya kuning, sementara sini kalian pakai panah kuning nih. Nah, nggak kelihatan jadinya. Tuh ya, panah kuningnya di sini nggak kelihatan. Jadi jangan disamakan nantinya. Oke, seperti itu ya. Jadi harus paham cara penggunaannya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan?